Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Hari ini Bang Jedar akan menceritakan film berbahasa Malayalam yang berjudul Jana Gana Mana. Skor IMDb-nya 8,6. Film ini dibintangi oleh aktor Mollywood favorit Bang Jedar, Prithviraj Sukumaran. Oke, langsung aja, put your headset on and listen to me. Pemeran-pemeran film ini antara lain Sajan adalah polisi, Nages adalah seorang menteri, dan Ravin adalah pengacara. Malam hari, seorang pria bernama Victor sedang naik motor untuk mengunjungi temannya yang bekerja di pintu masuk tol. Di tengah perjalanan, Victor melihat mobil pickup yang membawa bendera parpol merah. Karena Victor melaju terlalu kencang sambil menelpon, Victor oleng dan terjatuh dari motornya. Victor lalu mengambil kacamatanya dan melihat ada beberapa orang membakar sesuatu. Di sisi lain, seorang menteri bernama Nages sedang pusing menunggu update berita dari anak buahnya mengenai strategi yang ia jalankan untuk kampanye. Karena di pemilu berikutnya, ia akan maju menjadi calon kuat Perdana Menteri. Nages menelpon kepala editor salah satu surat kabar terbesar di India bernama Biswas. Mereka berdua membicarakan sesuatu. Besok pagi, di bawah pohon dekat pom bensin, ditemukan mayat seorang wanita yang hangus terbakar. Kepolisian langsung datang dan mengidentifikasi korban. Ternyata korban adalah seorang profesor muslimah yang bernama Maryam. Kepolisian mengatakan Maryam telah diperkaos dan dibakar. Kepolisian lalu memanggil ibunda dan adik Maryam untuk memastikan identifikasi. Seketika itu, ibunda Maryam menangis pingsan setelah melihat sandal dan gelang Maryam di TKP. Berita kematian Maryam dengan cepat viral di sosial media. Seorang petinggi salah satu channel berita di televisi memerintahkan anak buahnya yang bernama Matthew untuk meliput berita kematian Maryam guna menaikkan rating channelnya. Sore hari, para mahasiswa menguburkan Maryam ke pemakaman. Mereka semua menangis tiada henti. Keesokan harinya, di kampus Maryam, seorang rektor melakukan konferensi pers terkait berita kematian Maryam. Namun sang rektor justru menghina Maryam dengan mengatakan Maryam bukan bagian dari kampus ini. Kematian Maryam hanya bikin repot saja. Pernyataan sang rektor itu sangat menyakiti para mahasiswa. Seluruh mahasiswa di kampus itu sangat mencintai Maryam. Karena bagi mereka, Maryam adalah dosen terbaik yang mengayomi mahasiswa. Setelah itu, sang rektor kembali ke ruangannya. Ketua BEM bernama Gauri maju ke depan dan memberikan pernyataan. Gauri sambil menangis mengatakan, tidak ada orang di kampus ini yang bisa menggantikan Bu Maryam. Karena bagi kami, Bu Maryam adalah jantung kampus ini. Aku berdiri di depan ini bukan sebagai ketua BEM, melainkan sebagai mahasiswa biasa. Aku akan berjuang untuk menuntut keadilan bagi Bu Maryam. Pelaku harus ditangkap dan dihukum dengan seberat-beratnya. Seusai bicara di depan, Gauri membetulkan kerudungnya sambil berjalan ke depan kampus dan berorasi menuntut keadilan untuk mendiang Bu Maryam. ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന തലമുറയ്ക്കായി അവർ കാത്തുവെച്ച ആസാദി, സ്വാതന്ത്ര്യം. Dengan cepat, Ketua Ormas langsung menunjuk seorang preman bayaran bernama Prakas sebagai koordinator lapangan. Prakas dan anak buahnya langsung menyusup masuk ke dalam demo dan berbuat rusuh dengan menyerbu para mahasiswa. Terlihat Prakas memukul Gauri dengan keras. Gauri yang terluka parah melakukan live Instagram untuk memperlihatkan kekejaman polisi. Video itu kemudian viral di televisi dan sosial media. Akibat bentrokan itu, Gauri dan beberapa mahasiswa lain terluka parah. Mereka semua dilarikan ke rumah sakit. Melihat berita itu, mahasiswa dari kampus lain bergabung bersama Gauri dan kawan-kawan untuk menuntut keadilan Bu Maryam. Karena semakin banyaknya dukungan dari kalangan masyarakat dan mahasiswa, berita ini semakin dibicarakan banyak orang di semua elemen seperti podcast YouTube, sosial media, dan televisi. We are student of law, but we don't know what is the hell is happening. ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದೆ many other top universities. Your silence is their license. Pagi hari, Victor membaca berita di koran mengenai kasus kematian Maryam.
Pemerintah mendesak kepolisian untuk segera menyelesaikan kasus ini. Karena itu, sebagai menteri, Nages menunjuk seorang polisi bernama Sajan untuk menyelesaikan kasus pembunuhan Maryam. Sajan adalah polisi yang berstatus duda cerai anak satu. Para mahasiswa terus melakukan demo di depan kampus menuntut keadilan kasus Maryam. Sajan dengan bijaksana melarang kepolisian bertindak anarkis kepada mahasiswa. Sajan mendatangi para mahasiswa dengan kepala dingin. Sajan berhasil melobi mahasiswa dan masuk ke dalam kampus. Sajan melihat banyak sekali kerusakan gedung akibat bentrokan antara mahasiswa dan kepolisian. Kemudian Sajan menemui Gowri di rumah sakit. Gowri meluapkan amarahnya kepada Sajan dengan mengatakan, "Pak Sajan, kepolisian berniat membunuh kita semua. Jika kepolisian tidak berniat membunuh kita, lalu mengapa kepolisian menembakkan gas air mata yang sudah kadaluarsa?" Sajan tetap tenang dan menerima amarah Gowri. Sajan berjanji kepada Gowri akan mengusut tuntas kasus Maryam. Seketika itu, Gowri kagum dengan Sajan. Gowri menganggap Sajan adalah polisi yang bijaksana. Sajan kemudian pergi ke rumah Maryam. Di sana, Sajan bertemu dengan ibunda dan adik Maryam. Terlihat ibunda Maryam menangis sedih saat meluapkan keluhannya kepada Sajan. Sajan berjanji kepada ibunda Maryam akan segera menangkap pelaku. Sajan langsung melakukan penyelidikan. Sajan mendatangi TKP dan melihat hal-hal yang mengganjal. Salah satunya adalah tiang yang lecet seperti telah diserempet motor. Sajan juga memeriksa rekaman CCTV pom bensin di dekat TKP. Sajan kembali ke kantor polisi dan berdiskusi dengan anak buahnya yang bernama Murti. Murti adalah polisi jujur dan baik hati yang sudah mengabdikan diri sebagai polisi selama puluhan tahun. Sajan dan anak buah lainnya melakukan rapat untuk membicarakan kasus ini. Anak buah Sajan mengatakan, "Pak Sajan, TKP pembakaran Maryam sangat dekat dengan pom bensin dan pintu masuk tol. Sepanjang jalan itu tidak ada rumah, toko, atau jalan putar balik. Setelah saya telusuri dari rekaman CCTV pom bensin, ada 96 mobil yang lewat ke arah pintu tol. Tetapi anehnya hanya 94 mobil yang masuk pintu tol. Artinya ada 2 kendaraan yang hilang, 1 sepeda motor dan 1 mobil sedan hitam." Di tengah-tengah rapat, tiba-tiba Victor mendatangi kantor polisi dan mengatakan, "Pak Sajan, ketika saya membaca berita tentang kematian Maryam, saya teringat malam itu saya terjatuh dari motor dan motor saya menabrak tiang. Saat saya memakai kacamata saya lagi, saya melihat di bawah pohon dekat pom bensin ada 4 orang turun dari mobil sedan hitam dan membakar sesuatu. Saya yakin yang dibakar adalah mayat Maryam." Sajan lalu menunjukkan rekaman CCTV di pom bensin kepada Victor. Victor membenarkan bahwa mobil sedan hitam yang berhenti di pom bensin itu adalah mobil pelaku. Sajan juga menunjukkan kepada Victor beberapa wajah para residivis. Victor lupa-lupa ingat dengan wajah pelaku, namun Victor yakin salah satunya adalah wajah itu. Sajan langsung menduga ada 4 residivis yang ia yakini sebagai pelaku. Sajan mengatakan kepada anak buahnya, keempat pelaku sudah sering melakukan kejahatan dan masuk penjara. Namun mereka selalu dibebaskan dengan uang jaminan oleh penguasa. Tanpa sepengetahuan Kapolsek, Sajan akan menangkap keempat pelaku. Malam hari, secara diam-diam, Sajan dan anak buahnya menangkap keempat pelaku. Berita tertangkapnya 4 pelaku ini menyebar luas di televisi. Besok pagi, Sajan menginterogasi keempat pelaku, namun mereka terlihat santai dan justru menertawakan Sajan. Karena mereka yakin mereka akan dibebaskan seperti sebelumnya. Di depan kantor polisi, para mahasiswa terus mendesak kepolisian agar segera memenjarakan para pelaku. Sajan menghampiri para mahasiswa dan berjanji akan memenjarakan keempat pelaku. Namun Sajan masih membutuhkan waktu untuk menemukan barang bukti di TKP, agar Sajan bisa memenjarakan mereka dengan hukuman yang berat. Masyarakat kagum dengan pencapaian Sajan yang berhasil menangkap keempat pelaku dengan cepat. Ibunda Maryam berharap pelaku diberi hukuman mati. Kapolsek memanggil Sajan dan memarahi Sajan karena tidak memberitahu rencana penangkapan itu. Namun Kapolsek memaafkan Sajan. Sajan lalu kembali pulang. Beberapa hari kemudian, Sajan belum juga menemukan barang bukti untuk menjerat keempat pelaku. Pagi hari, Sajan mengantar anak sematawayangnya ke sekolah. Setelah itu, Sajan kembali ke kantor polisi.
Di kantor polisi, Murti memberitahu Sajan bahwa besok keempat pelaku akan dibebaskan dengan uang jaminan oleh utusan ormas. Sajan geram mendengar hal itu. Sajan lalu ditelepon seseorang untuk melakukan sesuatu. Sajan merenung sejenak sambil mengingat kembali janji-janjinya kepada para mahasiswa dan Ibunda Maryam. Seketika itu, Sajan membawa keempat pelaku ke suatu tempat. Di tengah perjalanan, Sajan menyuruh sang sopir untuk belok kiri menuju semak-semak. Di sana adalah tempat sepi dan tidak ada siapapun yang melihat. Tanpa berpikir panjang, Sajan mengeluarkan pistol dan menembaki keempat pelaku hingga tewas. Berita tewasnya keempat pelaku mendapatkan sambutan gembira dari kalangan mahasiswa dan masyarakat. Mereka semua menganggap Sajan adalah pahlawan penegak keadilan. Kepolisian mendapatkan pujian di mana-mana. Mahasiswa turun ke jalan dan memberikan hormat kepada polisi. #JusticeDelivered menjadi trending topik di seluruh penjuru India. Prakas bingung dan bertanya-tanya untuk apa kepolisian yang selama ini membackup mereka harus menembak mati keempat pelaku. Kapolsek dan Sajan kemudian melakukan konferensi pers. Sajan mengatakan ia menembak keempat pelaku karena mereka berusaha kabur melarikan diri. Matthew yang merupakan jurnalis cerdas berpikir Sajan sedang menyembunyikan sesuatu. Tiba-tiba di tengah konferensi pers, Sajan mendapatkan kabar bahwa anaknya ditabrak mobil ketika pulang sekolah. Sajan langsung meninggalkan ruangan dan pergi ke rumah sakit. Mantan istri Sajan juga menjenguk anak semata wayangnya. Kapolsek mengatakan kepada media untuk memberikan waktu kepada Sajan karena Sajan sedang dilanda musibah. Ibunda Maryam mendatangi rumah sakit untuk menjenguk anak Sajan. Ibunda Maryam juga mengucapkan terima kasih kepada Sajan atas dedikasinya di kasus Maryam. Anak buah Sajan menelusuri kecelakaan anak Sajan melalui rekaman CCTV. Ternyata mobil yang menabrak anak Sajan adalah mobil curian yang berniat menabrak anak Sajan. Mendengar hal itu, Sajan terdiam membisu. Selama berhari-hari, Sajan tidur di rumah sakit menjaga anaknya. Tiba-tiba, Sajan mendapatkan telepon dari Nages dan kaget mendengar omongan Nages. Sajan menangis dan putus asa sambil memegang tangan mantan istrinya. Kapolsek menelpon dan memberitahu Sajan bahwa Sajan akan dituntut oleh seseorang di pengadilan. Namun, Komnas Perempuan dan pengacara senior bernama Ragu akan membela Sajan dalam kasus ini. Sajan bangkit lagi menemui para mahasiswa dan keluarga Maryam untuk mencari informasi tentang Maryam. Sajan mempersiapkan diri untuk persidangan nanti. Setelah mendapatkan informasi itu, semua filenya Sajan berikan kepada Murti. Sajan seperti mengatakan sesuatu kepada Murti. Beberapa hari kemudian, sidang digelar di pengadilan. Para mahasiswa dan keluarga Maryam memenuhi gedung pengadilan untuk memberikan dukungan moral kepada Sajan. Ketua Komnas Perempuan juga turut hadir ke pengadilan. Matthew mendatangi pengadilan untuk terus mengupdate berita kasus ini. Di sana, Matthew sedikit terkejut melihat seorang pengacara tua dan difabel bernama Raffin. Ternyata, Raffin lah yang menuntut Sajan. Matthew bingung mengapa Raffin yang tidak punya pengalaman berani menangani kasus ini. Sebelum masuk ke ruang sidang, Raffin merenung sejenak di depan foto Mahatma Gandhi. Persidangan pun dimulai. Hakim memasuki ruang sidang dan mempersilakan masing-masing pihak mengutarakan argumennya. Ragu maju ke depan dan mengutarakan argumennya. Ragu mengatakan, Pak Hakim, kehormatan negara ini harus turut serta menjunjung tinggi kehormatan kaum wanita. Setelah Ragu selesai mengutarakan argumennya, giliran Raffin sebagai jaksa penuntut yang maju ke depan dan mengutarakan argumennya. Semua orang di ruang sidang itu tidak ada yang mengenal Raffin. Raffin memanggil seorang wanita miskin bernama Tami untuk maju ke depan. Tami mengatakan sambil menangis, ia hanya mempunyai satu anak gadis bernama Shiva yang berumur 14 tahun. Raffin melanjutkan pernyataan Tami dengan mengatakan, Pak Hakim, Shiva adalah anak gadis Tami satu-satunya yang diperkaos dan dibunuh oleh seorang anggota DPR berumur 67 tahun bernama Yadav. Yadav tidak dipenjara dan tidak dituntut di pengadilan. Selama 2 tahun, Tami berusaha keras mencari keadilan untuk Shiva, namun tidak digubris. Berita kematian Shiva tidak menjadi trending topik seperti berita kematian Maryam sekarang. Raffin menegaskan bahwa dirinya tidak setuju dengan penembakan 4 pelaku oleh Sajan.
karena 4 pelaku seharusnya diadili terlebih dahulu di pengadilan. Raffin mempertanyakan mengapa Sajan terburu-buru menembak ke-4 pelaku. And hence the question, why was the hurry? Raffin memanggil Ketua Komnas Perempuan untuk maju ke depan. Raffin melanjutkan argumennya dengan mengatakan mengapa berita kematian Maryam bisa viral di sosial media dan televisi. Padahal Maryam bukan selebgram atau tiktokers terkenal. Ragu dan Ketua Komnas Perempuan berdiri dan marah kepada Raffin. Mereka berdua menjawab berita ini viral karena menjadi halaman pertama di banyak surat kabar di India. Kemudian Raffin memanggil Biswas untuk maju ke depan. Raffin mengatakan, "Pak Biswas, mengapa Anda mencetak surat kabar di pagi hari itu bahwa penyebab kematian Maryam karena diberkaos? Padahal laporan otopsi baru keluar jam 2 dini hari." Biswas terdiam membisu. Raffin melanjutkan pernyataannya dengan mengatakan, "Pak Biswas, mengapa berita kematian Maryam ini begitu penting bagi Anda? Padahal di hari yang sama juga ditemukan mayat wanita di tempat lain. Lagi pula, Maryam bukan siapa-siapa." Omongan Raffin itu sangat menyakiti Ibunda Maryam. Ibunda Maryam berdiri dan membentak Raffin. Semua orang di ruang sidang itu dibuat emosi dengan omongan Raffin. Sidang pun ditunda sementara waktu. Beberapa menit kemudian, sidang dilanjutkan kembali. Hakim menasihati Raffin agar Raffin tidak memberikan pernyataan yang menyakiti hati Ibunda Maryam. Raffin tersenyum sinis dan menyuruh Ibunda Maryam untuk maju ke depan. Raffin bertanya kepada Ibunda Maryam, "Ibu, dari mana Anda tahu bahwa Maryam tewas karena diperkaos dan dibakar? Apakah Anda melihat dengan mata kepala Anda sendiri?" Ibunda Maryam menjawab sambil menangis, "Pak Raffin, semua orang sudah tahu penyebab kematian Maryam karena berita itu ramai dibicarakan di sosial media." Ibunda Maryam semakin dibuat emosi oleh Raffin. Hakim menegur Raffin dengan keras agar tidak mengulang kembali pertanyaan itu. Ibunda Maryam lalu dipersilakan duduk kembali. Raffin mengatakan kepada Hakim, "Pak Hakim, di zaman sekarang ini semua orang lebih percaya sosial media. Padahal berita di sosial media belum terbukti kebenarannya. Kita tidak boleh memutuskan siapa salah, siapa benar sebelum ia diadili di pengadilan." Kemudian Victor, satu-satunya saksi mata dalam pembakaran Maryam, maju ke depan dan diberikan beberapa pertanyaan oleh Ragu dan Raffin. Setelah Ragu selesai memberikan pertanyaan, giliran Raffin yang mengajukan pertanyaan kepada Victor. Raffin bertanya kepada Victor, "Pak Victor, kau melihat 4 pelaku itu mengeluarkan mayat Maryam dari mobil. Dari 4 pelaku itu, siapa yang menyetir mobil?" Victor tidak bisa menjawab. Raffin mengatakan, "Pak Hakim, saya sudah mengecek biodata ke-4 pelaku dan mereka semua tidak ada yang bisa menyetir mobil. Artinya ada orang kelima yang menyetir mobil dan orang kelima ini pasti mengetahui siapa otak dari pembunuhan Maryam." Ibunda Maryam, Gauri, dan semua orang di ruang sidang bingung dan bertanya-tanya mendengar hal itu. Fifth person രേഖപ്പെടുത്താത്ത മരിച്ചത് 4 പേർ മാത്രമാണ് ഒരാൾ ഇപ്പോഴും ബാക്കിയുണ്ട് എല്ലാം അറിയുന്നത്. Raffin lalu menyuruh seorang pria untuk maju ke depan. Pria itu adalah ayah Vidya. Vidya merupakan salah satu mahasiswi di kampus Maryam. Barulah di sini diceritakan fakta pembunuhan Maryam. Vidya adalah mahasiswi cerdas yang sedang menyelesaikan tugas akhir. Dosen pembimbing tugas akhir Vidya adalah Gopal. Gopal dikenal sebagai dosen killer. Gopal iri hati dengan kecerdasan Vidya. Gopal juga sangat membenci Vidya karena Vidya berasal dari kasta rendah. Sudah 2 tahun terakhir, Gopal tidak memberikan tanda tangan pada tugas akhir Vidya, yang menyebabkan Vidya tidak bisa lulus. Vidya mencoba melaporkan hal itu kepada pihak fakultas, namun tidak digubris. Vidya stres dan menangis di perpustakaan. Maryam menghampiri Vidya dan mencoba menenangkan Vidya. Namun tak lama setelah itu, Vidya melakukan bunuh diri. Ayah Vidya pergi ke kampus untuk mencari tahu penyebab Vidya melakukan bunuh diri. Tetapi ayah Vidya tidak mendapatkan informasi apapun. Ayah Vidya kemudian menemui Maryam sambil menangis. Maryam baru tahu bahwa Vidya meninggal dunia karena bunuh diri. Maryam langsung mencari tahu tentang kematian Vidya. Akhirnya Maryam sadar bahwa Gopal adalah penyebabnya. Maryam melaporkan hal ini kepada rektor, namun rektor tidak juga menggubris. Rektor mengatakan mahasiswa yang melakukan bunuh diri adalah hal yang biasa. Padahal selama 10 tahun terakhir terdapat 52 mahasiswi meninggal dunia karena bunuh diri. No, she did not quit. Forced to quit. 52
Two students committed suicide in the very same campus 10 years, Your Honor. Maryam lalu melaporkan hal itu kepada polisi setempat, namun kepolisian juga tidak menggubris. Maryam berencana akan mengadu kepada gubernur yang dikenal baik hati. Gopal yang mengetahui rencana Maryam itu mencoba merayu Maryam agar tidak mengadu pada gubernur. Namun Maryam tetap akan mengadu kepada gubernur. Malam hari, Gopal berencana membunuh Maryam dengan membuntuti Maryam dari belakang. Saat Maryam berhenti sendirian di jembatan dekat pintu masuk tol, Gopal langsung menginjak gas dengan kencang dan menabrak Maryam hingga tewas. Raffin mengatakan setelah membunuh Maryam, Gopal pulang ke rumahnya dan membuat Maryam seperti korban tabrak lari. Lalu, siapa yang mengatakan Maryam diperkaos? Siapa pula yang membakar mayat Maryam? Dan mengapa berita Maryam menjadi trending topik di seluruh penjuru India? തൊട്ടടുത്ത ദിവസത്തെ നാഷണൽ ഹെഡ്ലൈനായി മാറി ഓൺലൈൻ മീഡിയകളിലും ഈ വാർത്ത ട്രെൻഡിംഗ് ആയി. ഇത് മാത്രമാർക്ക് വേണ്ടി, ആർക്ക് വേണ്ടി? 3 ചോദ്യങ്ങൾ. Raffin kemudian memaparkan fakta selanjutnya. Beberapa menit kemudian, kepolisian setempat menemukan mayat Maryam dan melaporkannya kepada Sajan. Di saat yang bersamaan, Sajan sedang rapat dengan Nages untuk menyusun strategi kampanye Nages yang akan mencalonkan diri sebagai Perdana Menteri. Nages sedang emosi karena banyak kasus korupsi yang menjerat dirinya. Sajan mencoba menenangkan Nages dan berencana memanfaatkan kematian Maryam untuk bahan kampanye Nages. Sajan akan bekerja sama dengan media untuk memviralkan berita kematian Maryam. Dengan viralnya berita ini, kasus korupsi Nages bisa tertutupi. Jika rencana ini berhasil, nantinya Nages akan mengangkat Sajan menjadi Kapolda. Sajan langsung menjalankan aksinya. Sajan secara sembunyi-sembunyi menyuruh utusan ormas membawa mayat Maryam. Utusan ormas bersama 4 preman bayaran mengendarai mobil sedan hitam dan membawa mayat Maryam ke tempat sepi untuk dibakar. Dan dari kejauhan, Victor melihat hal itu. Pagi hari, Sajan memerintahkan tim forensik melaporkan hasil otopsi tewasnya Maryam disebabkan karena diperkaos dan dibakar. Secara diam-diam, Sajan menyuruh anak buahnya bersama para preman bayaran memukuli para mahasiswa. Sajan lalu menangkap dan menembak mati 4 preman itu untuk dijadikan tumbal. Dalam rencana busuk Nages dan Sajan, Kapolsek tidak ikut campur. Sajan meramaikan sosial media dan juga mendatangi keluarga Maryam dan para mahasiswa. Sajan berjanji akan mengusut tuntas kasus Maryam. Ternyata Sajanlah dalang dari ini semua. Jeder. Semua orang yang tadinya memuji Sajan berbalik jadi membenci Sajan. The architect of the plan, the brain behind its execution, Sajjan Kumar. Raffin melanjutkan ceritanya. Setelah semua ini berjalan sesuai rencana, tanpa diduga-duga, Nages bermain kotor dengan menyuruh anak buahnya untuk menabrak anak Sajan agar Sajan semakin mendapatkan simpati dari masyarakat. Sajan marah dan berbalik akan melawan Nages. Sejak itu, Sajan ingin bertaubat. Karena itu, Sajan memberikan semua fakta kasus Maryam kepada Murti agar Murti bisa menjadi saksi di pengadilan. Ini semua Sajan lakukan untuk menebus dosa-dosanya. Murti lalu maju ke depan dan menjadi saksi. Sajan dan Murti membenarkan semua omongan Raffin. Kemudian Raffin mengungkapkan amarahnya kepada publik atas kebodohan mereka yang terlalu cepat mempercayai berita yang beredar di sosial media. Raffin mengatakan semua ini adalah wacana Nages untuk memenangkan pemilu dengan membodohi masyarakat dan dengan mengontrol emosi masyarakat. Nages akan menang dengan mudah. Because identity is their vote. Politics. എല്ലാം നടന്നത് ഇന്ത്യയിലാണ്. ഇന്ത്യയിൽ ആ അധികാരം നിലനിർത്താൻ ഉപയോഗിച്ച വെറും ഉപകരണങ്ങളാണ് 4 പേർ. കാരണം ഈ രാജ്യം ഒരുത്തന്റെയും നമ്മുടെ രാജ്യമാണ്. നമ്മുടെ. Raffin lalu duduk kembali dan semua orang terpana dan kagum dengan keberanian Raffin dalam mengungkap kebenaran. Hakim memutuskan untuk memenjarakan Sajan yang merupakan otak dari semua ini. Prakash marah karena teman-temannya dibunuh untuk dijadikan tumbal politik.
masyarakat dan para mahasiswa berbalik membenci kepolisian dan terlibat bentrok dengan kepolisian. Ibunda Maryam marah besar dan menampar Sajan di hadapan semua orang. Sajan dan Gopal kemudian dijebloskan ke dalam penjara. Tiga bulan kemudian, Murti menjenguk Sajan di penjara. Sajan bahagia karena mendapatkan kabar bahwa anaknya sudah sembuh. Sajan mengatakan sekarang dirinya bisa tenang meskipun hidup di penjara. Sajan bertanya kepada Murti, "Murti, Raffin yang kau sewa itu adalah pengacara hebat. Siapakah dia sebenarnya?" Murti menjawab, "Pak Sajan, sebenarnya dia sama seperti kita. Dia lulus cum laude dari jurusan hukum dan memilih untuk menjadi polisi. Selama menjadi polisi, Raffin sangat berdedikasi tinggi. Namun, ketika ia menangani kasus kerusuhan politik Nages yang menewaskan ratusan orang, ia dijebloskan ke dalam penjara oleh Nages. Di penjara, Raffin disiksa oleh kepolisian hingga cacat kakinya. Setelah bebas, ia melihat jenazah sang istri sebelum dimakamkan. Dan ternyata istri Raffin dibunuh oleh Nages. Setelah bercerita, Murti kembali pulang. Beberapa bulan kemudian, pemilu akan digelar. Terlihat Nages menjadi calon kuat Perdana Menteri. Sedangkan Prakash marah besar kepada ketua dan para petinggi Ormas yang merupakan tangan kanan partai Nages. Karena 4 temannya dijadikan tumbal politik. Berkat semangat dan nasihat Maryam dahulu, Gowri memberanikan diri mencalonkan diri menjadi anggota DPR. Gowri bertekad akan melawan tikus-tikus negara seperti Nages. Setelah selesai mendaftar pemilu, Nages lalu kembali pulang. Di tengah perjalanan, Raffin menelpon Nages dan mengatakan, "Nages, aku akan membuatmu merasakan sakit ketika kehilangan orang tersayang." ഇത് മുഴുവില്ല ആരംഭം. Habis. Apa pesan dari film ini? Mereka yang berkuasa adalah orang-orang yang bisa membuat sesuatu yang benar menjadi salah, sesuatu yang salah menjadi benar. Karena itu, sebagai rakyat, kita jangan mudah dipercaya dengan narasi-narasi politikus yang menguasai media. Jangan mudah percaya berita apapun, khususnya mendekati pemilu. Karena itu semua dibuat untuk membodohi kita. Berpikirlah kritis jika membaca suatu berita, karena setiap berita yang viral selalu ada 3 pertanyaan. Siapa yang membuat berita itu? Kepada siapa berita itu dibuat? Dan untuk apa berita itu dibuat? Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you!